Alhamdulillah wassallallahu ala Rasulillah sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala Rabbi sallallahu alaihi amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang kita terima sehingga kita masih bisa menghadiri sholat berjamaah di rumah di antara rumah Allah dan sekaligus bermajelis ilmu yang tentu harapan kita ilmu ini kemudian bermanfaat untuk hidup kita dan kemudian menguatkan lagi iman dan Islam kita, dan umpama ada kekeliruan dalam praktek ibadah kita selama ini itu juga menjadi bahan evaluasi agar kemudian kita makin hari makin baik dalam beribadah di atas ilmu, dan itulah yang kemudian sering kita dengar setiap Jumat sebagai takwa tuqati, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi siang, masih siang saya di WA sama Mas Aziz, jadi nggak ada. Ini pertanyaannya akhirnya kalau susun sampai jam 4 karena pertanyaannya cuma 3 tapi jawabannya panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang saya terima yang pertama, apa hukum cashback pembelian hewan kurban? Jadi ada panitia yang kemudian dapat amanah untuk beli hewan kurban, kemudian nego sama bakuli, dapatlah susu atau kemudian balen. Nah, pertanyaannya, balen itu hukumnya seperti apa dan untuk siapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia kurban itu hakikatnya melingkupi di situ panitia yang dalam arti panitia itu termasuk di dalamnya adalah simbelnya jagal itu terhitung panitia. Kemudian yang menguliti tukang lab itu panitia. Kemudian yang rewang-rewang, yang nyacai itu panitia. Cuman posisinya masing-masing. Nah, panitia semua itu kedudukannya, posisinya yang pertama adalah pihak yang diamanai sebagai kurban untuk menangani hewan kurbannya. Berarti ini wakilnya sejak dari mulai pembeliannya, penyembelihannya sampai distribusinya. Kemudian yang kedua, berdasarkan pemahaman atau pengertian itu, maka posisi wanita adalah wakil dari sohibul kurban. Jadi secara tidak langsung dia juga bertindak sebagai sohibul kurban yang mewakili sohibul kurban. Kemudian yang ketiga, di dalam kurban itu tidak dikenal istilah amil, sehingga tidak ada istilah amil dalam pelaksanaan kurban, di mana amil itu hanya kita akan dapati dalam zakat. Maka adalah sebuah kekeliruan ketika panitia itu berharap jatah khusus dengan alasan sebagai amil. Jadi status amil itu tidak ada dalam kurban, adanya dalam zakat. Nah, kemudian yang keempat, panitia kurban karena dia bertindak sebagai wakil dari sohibul kurban, maka sebenarnya dia berhak mendapatkan upah jasa karena mewakili. Itu yang kita kenal akadnya dengan wakalah bil ujroh, mewakili dan mendapatkan upah. Nah, tinggal pertanyaannya, umumnya biasanya yang diupah ini bukan tukang beleh kali tukang nguliti, sing noto, sing rewangi ini kan buatan lumrah nek disebut sebagai orang yang bekerja. Lumrah ini rewang-rewang membantu itu. Nah, sehingga ketika pun mau diopahi maka tidak boleh diberi upah dari dagingnya, kulitnya, atau apapun yang terkait dengan hewan kurban ini. Maka harus diambilkan dari dana operasional kalau memang mau diopahi. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, kemudian yang kelima, mengingat panitia itu berhak mendapat upah, maka panitia tidak boleh
mengambil upah dari hasil jual beli hewan kurban, baik bentuknya panitia mendapat khusus atau panitia mendapatkan jatah makanan khusus dari hasil hewan kurban sebagai upah atau atas jasanya menangani hewan kurban. Gampilnya dan ketika panitia ini sudah bekerja dan dia menginginkan ada sesuatu yang diberikan, maka tidak boleh bentuknya upah dari binatangnya ini. Kalaupun mau diopahi dari operasionalnya, jadi tidak boleh dari dagingnya, kulitnya, kepalanya, kakinya tidak boleh. Artinya kalau memang ada anggaran buat ngopahi panitia tadi saya ulangi, panitia itu panitia yang kita kenal niku, kemudian jagale, sing tukang kelete, tukang mecer-mecer, sing rewang-rewang itu bisa disebut sebagai panitia karena mewakili sohibul kurban untuk menyelesaikan urusannya. Nah, maka tidak boleh diopahi dari hewannya dan uborame yang mengikuti hewannya, lupune, klontongnya, nopo garune, kita dituku dikai lupune, nopo garune, maka itu tidak boleh dijadikan upah untuk semua panitianya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, upahnya diambil dari operasional dimintakan khusus kepada sohibul kurban, atau dari iurannya itu kalau ada sisa diakadkan sama sohibul kurban, sisone buat panitia ya. Kalau mereka oke, nah maka itu boleh. Atau digunakan untuk operasional dulu, nanti kemudian diakadkan sisone buat panitia, itu tidak apa-apa. Nah, dalilnya apa? Dalilnya hadis dari riwayat Imam Ali, beliau berkata, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi." Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan aku untuk mengurusi hewan kurban beliau yang berupa unta, wa an atasaddaqa bilahmiha, dan diperintahkan untuk menyedekahkan semua dagingnya, wa juludiha, dan kulit-kulitnya, wa ajilatiha, dan semua aksesoris yang membersamai binatang itu, wa alla u'tiya al-jazar minha, dan tidak boleh semua yang disebutkan tadi dijadikan upah untuk tukang jagal. Qala, beliau berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami merogoh kantong kami sendiri untuk mengupahi orang-orang yang membantu tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun panitia niku tidak boleh menerima upah dari daging, kulit, dan aksesoris tadi, maka disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam, beliau mengatakan tukang jagal yang merupakan bagian dari panitia, jadi bisa dipahami panitia juga, tidak boleh memang diberi daging dan kulit sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi sudah ijma ulama kalau tidak boleh diberikan bayaran dari kulit, daging, dan aksesoris binatang ternak. Maka yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah. Jika dia orang kaya, panitiane misal wong sugih, maka itu hadiah. Tapi kalau delalah panitiane wong randuwe, maka dia berarti diberikan daging dalam bentuk sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lalu bedanya hadiah kali sedekah. Yang pertama, hadiah niku sifatnya sukarela. Adapun upah niku statusnya wajib dan tanggung jawab orang yang mendapatkan jasa. Artinya ketika si sohibul kurban mendapatkan jasa panitia ngurusi kewane, maka sohibul kurban bertanggung jawab untuk ngupahi. Tapi kalau hadiah niku mboten wajib, seikhlasnya. Kemudian yang kedua, hadiah tidak bisa dituntut. Si ora hadiah niku dikai tidak bisa dituntut. Adapun orang yang tidak menerima tidak bisa memaksa orang lain untuk memberikannya. Artinya kalau kemudian tidak jadi dikasih daging, ya kita juga nggak bisa nuntut wong itu sifatnya hadiah. Sebaliknya kalau itu upah, maka bisa dituntut. Jika tidak diberikan, maka dia akan meminta secara paksa. Bahkan pengawasan teng pundi ngoten. Iku ibu-ibu kalau tak ngerti, artinya bapak-bapak itu ngajeng, Bu, jenengan nek ngrewangi dijanjeni 3 kantong, ning dikeki 2 kantong. Niku mungkin sing sak kantong jenengan tabih napa mboten. Ibu-ibu kompak jawab napa? Daging gitu. Itu menunjukkan kalau itu sudah dijanjikan yo mesti akan ditanyakan. Ngomongnya 3 ngomong 2 Mas, ditagih tenan Pak niku. Nah, kemudian berikutnya, hadiah itu tidak ada ukurannya. Nek meh dikei bebas, meh 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo bebas. Tapi kalau sifatnya upah, maka jelas sesuai kesepakatan. Engko tak tambahi semene.
Nah, ketika udah ada kata semene, nah itulah kemudian menjadi upah. Kemudian berikutnya upah sebagai ganti dari kerja yang dilakukan, sehingga jika tidak diberikan dia akan merasa dirugikan. Aku rene iki kerja, janjinya diupahi kok ora, nah, dia akan gelo. Tapi hadiah, maka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Maka orang yang ngerti kalau dia sedang membantu, bukan bekerja ya, membantu, maka dia secara fitrahnya dia akan paham, nek saya nggak akan dibayar, tapi nek dikei alhamdulillah, tapi nek enggak ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya upah dan hadiah, upah niku diperjanjikan, hadiah niku mboten. Upah itu kalau tidak dikasih ditagih, hadiah niku mboten. Upah niku enten ukurannya yang disepakati, hadiah niku mboten. Sehingga panitia, apakah panitia dalam arti sing nonton-nonton niku, jagalnya, tukang keletnya, sing rewang-rewang, tukang nimbang niku nggih masuk panitia semua secara hukum, maka sebenarnya berhak mendapatkan upah, tapi tidak boleh dari daging, kulit dan ubo rampe dari binatangnya itu. Tapi kok kemudian dialokasikan fee upah dari operasional, maka itu boleh. Nah, ketika sudah ada slot upah, gaji, fee yang diberikan, maka mereka disebut al-ummal, orang yang bekerja. Nah, orang yang bekerja ini karena berhak mendapatkan upah, yang senajan nggak diupahi langsung, nah hakikatnya dia mendapatkan upah dalam tanda kutip dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang membantu terlaksananya kurban, walaupun hadis ini umum gitu. Itu bisa diterapkan dalam konteks kurban. Allah menyebutnya sebagai orang-orang yang mendapatkan nilai ketakwaan karena mengikuti perintah Allah untuk saling mendukung dalam kebaikan. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan kurban jelas dikatakan pada ayat yang lain, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Jelas kurban itu disebut takwa. Makanya ketika jenengan tolong menolong dalam kurban, maka berarti jenengan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian berikutnya disebutkan pada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang ikut serta dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan itu tanpa mengurangi pahalanya. Sehingga ketika orang-orang yang panitia tadi, panitia yang noto, panitia yang beleh, panitia yang nguliti, panitia yang meceli, yang nimbangi, semua memahami hadis ini, maka walaupun misal tidak kurban karena memang tidak mampu, maka hakikatnya dia akan mendapatkan pahala sejumlah binatang kurban yang disembelih dan meriki. Misal sapinya 5, wedhusnya 30, itu jumlah itu dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berkurban. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu bagaikan yang mengerjakan. Nek dudoi tok, Mas kowe nek didet ewak ngono wong kae lagi susah, dudoi tok itu dapat pahala dia yang mengerjakan tanpa mengurangi pahalanya, apalagi ngewangi. Makanya kemudian pada riwayat yang lain disabdakan oleh Nabi SAW kalimat yang serupa, mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Riwayat yang lain lagi Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'a. Siapa yang memulai sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah itu sebagaimana yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala yang mengerjakan. Nah, karena si panitia tadi mendapat upah dari Allah, walaupun jane dari manusia dia boleh mendapat upah nih karena nggak ada alokasi, maka insya Allah dapat upah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
maka panitia akan mendapatkan upah yang sama dengan yang diterima oleh shahibul kurban. Nah, upahnya si shahibul kurban itu apa? Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3117. Dikatakan bahwasanya dari Hisam bin Urwah, dari bapaknya, dari ibunda Aisyah, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada menumpahkan darah hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa as'ariha. Karena hewan kurban itu nanti akan mendatangi orang yang berkurban pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya komplit. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard. Dan sesungguhnya darah yang jatuh dari hewan kurban itu akan jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat yang enggak ada orang yang tahu sebelum ia jatuh ke tanah. Artinya sebelum disembelih darahnya jatuh ke tanah, maka itu sudah tercatat di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan yang dilandasi ketakwaan. Makanya kemudian Nabi menutup sabdanya dengan mengatakan fatibu biha nafsan, maka ikhlaskan, relakan, sikapi kurbanmu itu dengan lillahi ta'ala. Nah, ini pahala ini buat shahibul kurban. Lah panitia kok melu nyengkuyung dapat juga. Senajan buatan sebagai shahibul kurban karena memang tidak mampu. Dalam riwayat lain disebutkan lagi pada Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 1413 disebutkan dari Hisam ibni Urwah lagi dari bapaknya, dari Bunda Aisyah anna Rasulullah SAW qala, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, ma'amil adamiyyin min amalin yawman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah selain menumpahkan hewan kurban. Innaha la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Sesungguhnya darah itu sebelum jatuh ke tanah dia sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, maka tenangkanlah dan relakanlah diri kalian dengan disembelihnya korban kalian. Wa qala Abu Isa, kemudian Abu Isa berkata, wa yurwa an Rasulullah SAW, dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW, annahu qala fil udhiyah, bahwasanya beliau bersabda tentang kurban, li sahibiha bi kulli sa'aratin hasanatun. Buat yang berkurban, shahibul kurban, setiap helai bulunya akan tercatat sebagai kebaikan. Nah, Pak Joko nanti ngitung dari bulu ini wedhus gitu. Walah, nyetok meneh ngarang. Kalau kita orang itu regane. Wa yurwa bi quruniha, dan dirakan pula kebaikan itu mencakup tanduknya. Tanduk niku sok-sok enten urat-urate niku, cetung niku cacahe pinten. Nah, niki hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau menilai sebagai hadis hasan gharib, tapi Syekh Albani menghasankannya. Nah, pahala ini didapatkan oleh shahibul kurban. Lah panitia ketika terlibat ngelalah yang boten dianggarkan, nah dianggarkan upah, nah jenengan dapat pahala yang sama, mekaten. Pahala niku kathah biasa. Niku dari sisi kewani. Nek dari sisi memberi makan kaum muslimin kan nanti dibagikan niku dibagi ke tangga jenengan, dibagi ke orang-orang tidak mampu, yayasan yang mungkin napa nyuwun bantu gitu kan. Maka Nabi SAW, Abdullah bin Amr berkata, anna rajulan sa'ala Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, ayyul islami khair, amal apa dalam Islam yang baik, atau orang Islam yang baik niku yang seperti apa? Qala, kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, orang Islam yang senang bagi-bagi makanan. Atau keislaman seseorang itu menjadi baik kalau dia memang longgar terlomo lah niku lho. Wong Islam util ini kebetulan saya. Bahkan Nabi SAW setiap hari niku berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal bukhli. Ya Allah, saya berlindung dari sifat malas dan bakhil. Orang malas akhirnya boten kreatif, boten semangat hidup, akhirnya randedet untuk
otomatis pelit. Makanya kita itu diminta untuk semangat, kemudian kreatif, inovatif, kemudian buka peluang banyak, duitnya banyak, disedekahkan. Kemudian wataqra'us salam, dan kemudian mengucapkan salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Sehingga ketika sahibul kurban niki menjadi orang Islam yang baik, jenengan jane yo pengen ning aku ora ndedet gitu kan, dengan jenengan membantu gitu kan, maka jenengan juga otomatis menjadi orang Islam yang baik. Kemudian berikutnya diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, dikatakan hasan oleh Syekh Albani, bahwasanya orang-orang yang mau atau senang memberikan makan itu mendapatkan tempat khusus di surga. Hadis niki biasa dibawakan pas bulan puasa. Inna fil jannati ghurafan, kata Imam Ali yang bersabda, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Turo duhuluha min butuniha, bisa dilihat luarnya dari dalam. Wa turo butunuha min duhuriha, bisa dilihat dalamnya dari luar, dari kocok. Faqama Arabiyun, kemudian orang Arab Badui berdiri. Karena orang Arab Badui niku tempat tinggalnya niku gua, watu, sosoknya boten Jawa ngeten iki turune ning jopo malah. Nah, dia pun kemudian berkata, "Liman hiya ya Rasulullah?" Kamar koco itu buat siapa? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liman atobal kalam," buat orang-orang yang berkata yang baik-baik, wa atumat to'am, dan suka memberikan makan, wa ada masyam, dan dia berpuasa, billaili wan nasuniyam, pada wasollat lillahi, dan kemudian dia sholat malam, wan nasuniyam, dan pada waktu itu manusia banyak yang tidur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini biasa dibaca pas Ramadan, tapi karena ini 1 sampai 10 Dzulhijjah, Nabi sampai mengatakan tidak ada amal yang lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Bahkan sahabat bertanya, bahkan jihad juga tidak ya Rasul? Nabi pun mengatakan tidak, kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa jiwa dan hartanya dan dia tidak pulang kecuali tinggal nama alias mati syahid. Maka sebenarnya amal di bulan Ramadan, mobil khusus 10 terakhir Ramadan itu bisa dengan pindahkan ke 10 awal Dzulhijjah. Cuman bedanya di 10 akhir Ramadan niku utamanya di malam hari karena ada Lailatul Qadar, nek 10 awal Dzulhijjah utamanya di siang hari karena ada hari Arafah. Sehingga kalau kemudian dengan nggih poso, nggih salat malam kaya pas Ramadan niku, kemudian nanti rewang-rewang ngeceli bageke, nah niku genah niku entuk hadis niki. Dan ini enggak cuma berlaku buat sahibul kurban, buat panitia tadi yang noto, yang ngeceli, yang ngedungke, yang nimbangi, pokoknya kabeh gitu. Nek sing nyawang karo nyelatung napa ora eto. Nek enten sosok sing ngoten niku nyawang udah kudut. Nah, karo itu nyelatung niku mau. Nah, kemudian disebutkan lagi termasuk pahala atau ganjaran dari orang yang berkurban pada Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 12. Dan ini dicirikan sebagai ciri penghuni surga yang ada di muka bumi, yaitu senang memberikan makan. Allah berfirman, wa yud'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka orang yang beriman yang menjadi ahli surga yang masih hidup di muka bumi itu adalah mereka yang senang memberikan makanan yang disukainya. Jadi sing kurban itu kan mesti nggih biasane lho ya, nggih seneng daging kurbane to. Nah, gandeng seneng tetap didongke ya masuk di sini. Maka mereka senang memberikan makanan yang disukainya kepada siapa? Orang miskin, orang yatim. Itu wis jelas didongke tanggane. Dan tanggane juga enggak melihat mana yang kaya mana yang miskin, kan agar pokoknya ada pintunya dikei kan gitu loh. Nah, maka disebutkan lagi dan orang yang ditawan. Artinya kalau orang muslim pun misal punya tawanan niku pun juga akan ngopeni mboten entuk disiksa. Indama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Dan kami orang beriman memberikan makan kepada kalian orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah, dan bahkan kami juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih kalian. Artinya ngeten, nek sing dikeki kok gelem ngucapke matur nuwun niku alhamdulillah. Mboten, orang-orang yang beriman iki pun los karena dia berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut
adab Rabb kami pada suatu hari di mana hari itu banyak orang yang bermuka masam karena penuh kesulitan. Sehingga orang-orang yang senang memberikan makan termasuk orang-orang yang kurban ini nanti di akhirat niku termasuk orang-orang yang boten merengut, guyang-guyung, mesam-mesam, senang gitu kan. Kemudian fawaqahumullahu sarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wasurura, maka Rabb mereka memelihara mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan kepada mereka wajah yang jernih dan kegembiraan di dalam hatinya. Jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan dia memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian yang indah berupa sutra di surga nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua janji kebaikan ini diberikan kepada sahibul kurban. Walaupun konteksnya bisa secara umum, tapi juga bisa secara khusus kepada sahibul kurban. Nah, para panitia ini kalau nggak dikasih upah secara khusus, maka mereka juga mendapatkan apa yang Allah janjikan. Sehingga apa hukumnya cashback? Nah, maka cashback itu dalam Islam kalau diterima oleh panitianya masuk kantong pribadi itu tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang diamanahi tugas itu namanya al-ummal. Nabi mengatakan hadiyatul ummal hululun. Hadiah buat para pekerja yang sudah diamanai tugas itu namanya hulul. Hulul niku nek basa hukum kita itu namanya gratifikasi. Nah, jadi hadiah yang diberikan karena dia mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah digaji. Digaji itu bisa benar-benar dikasih gaji atau sebenarnya dia berharap pahala dari sisi Allah. Ngoten. Makanya ten Saudi niku imam masjid niku digaji. Nah, lumrahe jane ten mriki imam masjid nggih digaji mung lara nek ditik. Nah, ternyata anggarane ya ndak apa-apa, biarkan dapat dari sisi Allah saja, ndak apa-apa. Makanya imam masjid ten Indonesia insyaallah ganjarane luwih gedhe dibanding mriko. Sing ten masjid biasa ya, tapi nek masjid haram ya tentu lebih gede mriko 100 kali lipat itu. Makanya panitia niku ganjarannya pilihane kali. Balasannya upah kalau memang ada, kalau tidak ada ya tentu upah dari sisi Allah. Makanya nggak boleh ngapling piyambak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lah dalile selain kuwi apa Mas? Enten diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu, beliau berkata, istamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asadi. Nabi SAW pernah mengangkat seorang laki-laki dari kabilah Asad, yuqalu lahu, sebutkan namanya Ibnu Al-Lutbiyah, Ibnu Lutbiyah al-Sodaqoti, yang diperintahkan untuk memungut zakat. Ditugaskan, berarti nek ditugaskan itu pun digaji. Nah tinggal AKT, nek AKT kok digaji berarti gaji, nek AKT ikhlas nanti mengharap pahala, berarti gajinya ya pahala itu. Kan mirip kayak panitia kurban tadi loh. Tinggal AKT. Kalau AKT dari awal pokoknya panitia juga gaji. Nah mungkin diajar ke sahibul kurban yang nanti diminta. Misal 100.000 buat operasional, 100.000 buat gaji panitia, ya tidak apa-apa. Nih harus siap-siap. Barangkali mungkin tahun ngajeng sahibul kurbannya pindah masjid gitu. Ya kan itu juga perlu dipertimbangkan juga gitu loh. Artinya kan apakah memang itu yang diinginkan gitu kan? Nah maka di sini disebutkan orangnya kemungkinan tadi digaji sebagai pemungut zakat, atau kalau enggak mungkin di perjanjiannya wis gajimu di sisi Allah ya bisa juga gitu. Karena di hadis ini nggak disebutkan gajinya. Falamma qatima, kemudian ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya, datang ke kaumnya mungut zakat, terus diserahkan kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, niki nama bayangke para loro. Nah, dia berkata, hadzal lakum, ini zakat untuk panjenengan. Zakat kaum itu yang tak setorkan ke negara. Wa hadza li uhdiya li, yang ini hadiah dari kampung itu, kaum itu buat saya, kantongi. Nabi begitu dengar itu, Nabi nggak langsung ke orangnya, Nabi langsung naik mimbar. Tujuannya memperingatkan sahabat semuanya. Kalau ini sikap atau perbuatan yang keliru, kelirunya fatal. Nek nggak fatal, Nabi nggak sampai naik mimbar. Nah, Nabi kemudian
Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berdiri alal mimbar, di atas mimbar. Nah ada bahasa berdiri di atas mimbar, jangan jenengan bayangin mimbar ngeten iki. Mau ngadeng dhuwur ngeten iki kados Ustaz sinten nika. Mboten nggih. Dadi mimbar Nabi niku undang-undangan niku. Nah, jadi berdiri di atas mimbar niku Nabi munggahkan mimbar yang sifatnya undang-undangan niku. Nek ten mriki sing mimbare undang-undangan niku ten Masjid Raya Fatimah niku undang-undangan. Atau ten masjid pundi meneh. Dadi mboten enten iki. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Nabi fahamidallah wa asna alaihi. Nabi kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu. Nah, niku dadi pembukaan khutbah. Dan kemudian amma ba'du, kemudian beliau waqala, dan kemudian beliau bersabda, ma balu amilin asuhu. Ada apa ini dengan seorang pegawai yang aku utus? Fayaqulu, kemudian datang kepadaku dan berkata, hadza lakum, ini zakat untuk kalian, wa hadza uhdiyali, dan ini hadiah untuk aku. Kok enek wong tak kongkon malah ngono kuwi cara kerjane. Kemudian Nabi mengatakan, afala kok ada fi baitin abihi au fi baitin ummihi hatta yandura ayyuhda ilaihi amla. Umpama dia gak tak suruh, dia duduk di rumah ibunya atau bapaknya, kira-kira apa dia dapat hadiah ini? Pak Joko, dapat gak? Enggak. Kenapa dia dapat? Karena tak utus. Kenapa kok tak utus? Karena udah tak angkat, tak kasih SK, tak tugaski. Nah, kok kemudian kamu itu ngasih kok ditompo, terus dia ngomong ini hadiah dan dia merasa itu halal, kok iso? Mbok ya lo kowe ning omahe Pak Mumbo, kok kira-kira kowe entuk iki? Kan ora gitu. Makanya ini banyak orang yang nggak tahu, nggak paham. Makanya dalam dunia pengadaan di pemerintahan, niku jane sinyale pun ketok, duitnya segepok lewat ngisor. Isor niku kan jane pun tondo, nek niki jane barang ra bener senajan bentuke duit. Ngoten niku pejabate napa ya kok ngisor jane. Ning ucape napa? Alhamdulillah. Salah jane fitrah ora tahu salah sapa ngisor. Tapi ucapane alhamdulillah iso go kurban. Dan jenengan boten ngertos lho, enten berita lho di satu tempat niku mereka korupsi, terus duitnya niku nggo tuku sapi. Jadi pejabat itu kok siji-siji, dibelahke siji-siji. Dan itu tidak boleh dalam Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak mau menerima amal kalau enggak dari harta yang baik. Kemudian Nabi bersumpah. Nabi kalau udah bersumpah ini perkara yang besar. Walladzi nafsi bi Muhammadin biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, la yanalu ahadun minkum minha syai'an, tidaklah seorang pun dari kalian mengambil sesuatu dari zakat ini tadi, illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqih, maka apa yang kamu terima dari kerjaanmu di luar prosedur, sekali lagi di luar prosedur, akan mendatangi kamu di hari kiamat nanti. Bahkan akan diletakkan di pundakmu ba'irun lahu rughun. Kalau itu untone dekek ning gulumu kemudian bengok-bengok. Nah, cara jaran cara wedhus niku ngembek nek untone ku pripun swarane. Ngoten niku lah pokoke. Rughun pokoke swarane untone. Au baqaratun laha khuwarun, atau itu sapi ditaruh di lehermu dan dia gemah. Moh ngoten niku. Ausyatun tairun, atau kambing yang mengembek ini. Jadi niku dibroke ten niku, makane wau ngapunten nek panitiane nampa salam tempel saking bakul sapi, bakul wedhus, iki kelakon niki mungkin somben ketemu ten mriku dikalungi sapi, kalungi wedhus. Nah, hati-hati. Zumma rafa'a yadayhi. Tadi bar bersumpah, Nabi kemudian mengangkat tangan, hatta ro'aina ufrotai ibtoihi, sampai kami melihat ketiak beliau yang putih. Summa qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma
hal ballaghtu, ya Allah sudahkah aku sampaikan. Allahumma hal ballaghtu, ya Allah sudahkah aku sampaikan. Ini muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga ketika ini disepakati Imam Bukhari, Imam Muslim, maka aku yakin ini sahih sekali. Dan sekali lagi seorang muslim dalam hal ini, apakah panitia kurban, apakah panitia-panitia yang lain, ketika sudah diamanai sebuah amanah dan disepakati apa yang menjadi kesepakatan, apakah digaji apakah tidak, maka tidak boleh mengambil sendiri dengan cara-cara yang tidak benar, termasuk bawa kresek ada dewi, termasuk bandul dikantongi, ini pun tidak boleh. Lalu bagaimana potret panitia yang baik? Nah, panitia yang baik disebutkan dalam sebuah riwayat dari Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu. An Urwah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqtahu dinarun. Urwah al-Bariki pernah diberikan Nabi SAW 1 koin dinar, 4,25 gram emas, nek sakniki nggih kira-kira 8,5 juta. Yastari lahu bihi syatan, di mana diminta oleh Nabi untuk membelikan seekor kambing. Fastara lahu bihi sataini, ternyata dia pinter nawar. 1 dinar nyuruhi kon beli 1, malah ditukokke 2. Ini sudah menyalahi sebenarnya, menyalahi yang disuruh. Nah, tapi kan Nabi nggak pernah mengatakan pedusnya semene gedene, kan nggak pernah bobotnya semene. Jadi Nabi itu seringnya kalau memerintah itu pakai kalimat umum. Kalau umum, maka asal itu kambing dan cukup umur dan sehat, itu Nabi akan terima. Tidak akan banyak gimana-gimana. Makanya jangan sampai kayak orang Bani Israel ketika suruh beli sapi, dia bertanya sapi sing piye, warnane sing piye, kuning-kuning sing piye, tahu digo mluku apa ora. Nah, itu menyusahkan, ngoten nggih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perintah itu sifatnya umum, jenengan tangkap umum saja. Nah, kembali ke sini. Fastara lahu bi ini, duit 1 dinar dapat 2 kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin, dituntun 2 kambing itu di tengah jalan, ketemu orang ditowo, bro tak tukune siji, akhirnya didol nyoh tukunen 1 dinar. Dikei 1 dinar beli 2, yang tengah jalan ditowo orang dikei 1 dinar, sehingga dia pulang menghadap Nabi membawa 1 dinar dan 1 kambing. Nah, niki nek orang saiki kambingnya dikantongi lah raiso, dinare dikantongi, wong dinar 4,25 gram niku mung sak menten Pak, dikantongi ra konangan. Tapi bagaimana praktek Urwah al-Bariki, waja'ahu bidinarin wasyatin, diserahkan itu 2 dinarnya dan kambingnya. Fada'alahu bil barokah, begitu Nabi diberikan loh kok utuh, diceritakan, kemudian Nabi mendoakan, muga-muga hidupmu, transaksimu penuh barokah, fi bai'ihi, dalam semua transaksi yang kamu lakukan. Wakana, bahkan Nabi mengatakan, laus tarot turoba la robaha fihi, sekiranya dia menggenggam pasir, maka kalau dia mau menjual itu nggih laku tur dhek entuk untung. Makanya panitia itu bisa menjadi Urwah al-Bariki ketika dia warok. Warok niku pripun? Basa Jawa niki gampange mboten gragas. Mboten gragas niku pripun? Aku diamanai tugas besar ini. Kok kemudian tak tekokke ora enek anggaran, bahkan tuku es teh wae ora apa-apa, tak tuku dhewe mung es teh karo soto paling mung 10.000 20.000. Bismillah gitu kan. Kemudian dibelikan, bahkan dikei balen yo ditompo tapi dikembalikan lagi serupiah pun enggak dipotong. Maka insya Allah hidup jenengan penuh barokah sebagaimana Urwah al-Bariki. Jenengan mau ngedol apapun insya Allah payu, meh ngedol omahe jenengan insya Allah mungkin payu, meh ngedol sawahe yo payu, mobilnya didol yo payu, pokoknya kabeh sing ning omah didol insya Allah mungkin payu kabeh. Ojo, iki tak rencana, Bu Joko jenengan direncana lho. Nek niku aja. Ngoten nggih. Jadi barokah niku lho yang jenengan kejar. Saestu. Kamu paling balene paling 100-200 nonggo nggih jenengan. Nah, mlebu kantong kayak bojone tukoke lombok.
malah marah yang beyen gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku nggih jadi intinya mangkejar barokah sebagaimana Urwah Al-Bariki. Pertanyaan kedua, ini pertanyaannya 3 tapi jawabannya 2. Jika suami istri berkurban 2 ekor di 2 tempat yang berbeda, sebaiknya atas nama siapa? Itu pertanyaan bagus. Nek 1 jelas kepala keluarga, nek 2 atas nama siapa? Nah, pertama, Nabi SAW selalu berkurban setiap tahun. Beliau berusaha keras dan tidak dinukil satu riwayat pun kalau beliau pernah menggilir kurbannya atas nama istri atau anaknya. Anas bin Malik berkata, doha Rasulullah SAW bikabsaini akronaini amlahaini, bahasa Nabi SAW berkurban 2 ekor domba, dua-duanya bertanduk, dua-duanya berbulu mayoritas putih, amlahaini. Kemudian beliau mengatakan ahadihima anhu wa an ahli baiti, 1 ekornya atas nama Nabi dan keluarganya, wal akhor, dan 1 lagi anhu wa amman lam yudhahi min ummati, niatnya untuk Nabi dan umatnya yang belum berkurban. Jadi semuanya atas nama Nabi, tidak ada atas nama istri. Nah, demikian juga para sahabat. Mereka pada waktu berkurban juga atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, karena rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bi syati anhu wa an ahli baiti. Pada saat itu kami ketika hidup bersama Nabi SAW, maka seorang laki-laki dari kepala keluarga itu berkurban minimal 1 atas nama kepala keluarga itu dan anggota keluarganya. Fayakuluna wa yut'amuna. Kemudian kami memakan daging itu dan kami juga memberikan makan orang lain dengan daging itu. Nah, kemudian dipertegas oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, apakah setiap anggota keluarga dituntut untuk berkorban atas diri mereka masing-masing, suami sendiri, istri sendiri? Maka beliau menjawab, la, as-sunnatu ayyudhiya rabbul bait. Tidak, sunnahnya adalah kepala keluarga yang berkorban amman fil bait, dan diniatkan juga untuk anggota keluarga yang di dalam rumah. Berarti patokannya rumah, atap. Kemudian la ayyudhiya kullu wahidin min ahlil bait, maka setiap orang dari anggota keluarga tidak perlu berkorban masing-masing. Wa dalilu dzalika anna Rasulullah SAW doha bi syatin wahidatin anhu wa an ahli baiti. Buktinya atau dalilnya adalah bahwa Nabi SAW berkorban itu 1 ekor dengan niat untuk beliau dan anggota keluarganya. Waqala Abu Ayyub Al-Ansari, tadi dalilnya sudah saya bacakan di depan tadi. Dan Abu Ayyub Al-Ansari juga berkata, kana rajulu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Bahwasanya dulu pada zaman Nabi SAW seorang kepala keluarga itu berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Walau kana masru'an likulli wahidin min ahli bait, sekiranya disyariatkan setiap anggota keluarga itu berkorban, ayyudhiya lakana dzalika tsabitan fi sunnah, maka kita akan mendapati dalil di dalam sunnah. Hadis ada tapi tidak ada. Wa ma'lumun anna zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam takum wahidatun minhunna tudhi iktifaan bi udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun juga ketahui bahwasanya istri Nabi itu ada banyak, tidak ada satupun mereka yang kurban sendiri, karena mereka cukup dengan kurban dari suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa in qala qailun, kalau kemudian ada orang yang berkata la'alla dzalika li faqrihim, barangkali hal itu terjadi karena istri Nabi itu adalah orang miskin, fal jawab, maka kata Syekh Utsaimin jawabannya, inna hadza ihtimalun waridun lakinnahu ghairum muta'ayyinin, maka ini mungkin tapi bukan menjadi satu-satunya kemungkinan. Kenapa? Bal innahu ja'atil athar bi anna min azwajir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man kanat ghaniyatan. Tapi ada riwayat yang membantah statement itu, karena ada riwayat yang menyatakan kalau istri Nabi itu kaya sebagiannya. Makanya kalau dikatakan Nabi kurban atas nama dirinya dan keluarganya karena istrinya miskin, itu tidak benar, karena ada istri Nabi yang kaya. Nah,
syarat satu kurban berlaku untuk keluarganya dikatakan dalam kitab Al-Muntaqah karya Al-Baji disebutkan wal aslu fi dzalika haditsu Abi Ayyub, dan dasar hukum dalam hal kurban satu untuk satu keluarga itu hadis dari Abu Ayyub yang tadi sudah saya bacakan. Kunna nudhi bisatil wahidah yadbahu ar-rajulu anhu an ahli baiti. Kami dulu menyembelih satu kambing disembelih untuk satu orang kepala keluarga dan anggota keluarganya. Zada Ibnul Muwazi an Malikin wa waladaihi al-faqiraini. Maka Ibnul Muwazi melihatkan ditambahkan dari Al-Malik dan kedua anaknya yang fakir atau miskin. Kemudian disebutkan walahu ayyudhila fi udhiyati man balagha min waladihi wa in kana ghaniyan idza kana fin nafaqatihi wa baiti. Maka patokannya yang disebut namanya ini adalah kepala keluarga yang menanggung nafkahnya. Sehingga kalau misal di rumah niku Pak Joko, bawahnya ada istrinya, ada putranya, ada orang tuanya, maka niku cukup Pak Joko mawon. Nah, ternyata di rumah Pak Joko yang menanggung nafkahnya itu adalah bapaknya Pak Joko, ya berarti yang disebut bapaknya Pak Joko. Kan enten to ngoten niku. Dadi biaya pun gede tua tapi masih ditanggung oleh bapaknya di dalam rumah bapaknya, dari bapaknya lagi gitu. Nah, sehingga dengan pendapat ini maka jika yang berkurban adalah istri atau anak, maka kurbannya tidak mencukupi anggota keluarga. Artinya ketika kambingnya satu, kemudian ada suami ada istri, terus istrinya pokoknya jenengku masih. Nah, maka dikhawatirkan yang mendapatkan pahala itu cuman istrinya saja. Tapi nek suaminya yang kurban, maka itu bisa ke bawah. Suami, istri, anak dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tidak boleh kalau kemudian kurban atas nama si istri ini toh? Maka jawabannya boleh. Boleh. Tapi ya tadi itu keutamaan satu untuk dapat banyak ini kemungkinan akan tidak didapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan terakhir, ya, jika patungan sapi bertujuh, pahalanya untuk satu orang atau untuk 7 orang? Dari pertanyaan itu jelas pahalanya 7 orang. Nah, pertanyaan berikutnya, 7 orang itu apakah satu dibagi 7 atau gedenya sama? Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban singkatnya adalah berkurban seekor sapi atau unta dapat mencukupi 7 orang dan masing-masing dari mereka mendapatkan pahala sempurna dari korban tersebut sesuai niatnya. Makanya di dalam tadi yang depan tadi kita sudah sampaikan, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang kemudian melakukan sunnah yang baik, maka dia kemudian mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Makanya 7, misalnya pahalanya 100, ini buatan 100 dibagi 7, tapi orang 7 dapat 100. Walaupun mungkin 100-nya di 7 ini dengan 100-nya yang sapi 1 disengkuyung sendiri itu lebih besar sapi yang 1 disengkuyung 1 orang. Itu sama kayak dosa di bulan haram. Ini kan bulan haram, dosanya niku lebih besar daripada bulan biasa. Lebih besar niku bukan berarti cacahe dadi akeh mboten, tapi ukurane. Misalnya niki jenengan bayangke niki neker bunderan sementen gitu kan. Nah niki jenengan bayangke bal sing gedhe niku. Padha-padha siji, maka di bulan haram niku sijine gede. Nah, sehingga dalam konteks kurban, maka pahalanya niku misal 100, maka yang kurban 7 nggih 100 niku 100, tapi cara bola niku bolane cilik-cilik ngono. Nah, tapi kalau yang kurban sendiri ya 100 niku gede gitu kan. Karena sendiri tentu beda, nggak mungkin sama. Dalilnya apa? Dalilnya umum sebenarnya. Dari hadis Jabir bin Abdullah, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-budnah an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Bahasanya kami dulu pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih unta untuk 7 dan sapi juga untuk 7. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa Rasulullah membolehkan satu sapi disembelih atas nama 7 orang dan beliau menyetujui tanpa mengurangi pahalanya untuk masing-masing orang. Imam Nawawi berkata dalam hadis ini menjadi dalil bahwa satu unta atau sapi mencukupi untuk 7 orang dalam berkurban, dan ini adalah pendapat kami Syafi'iyah, Malik, Ahmad, Ishaq dan ulama lainnya. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan seekor unta atau sapi mencukupi untuk 7 orang baik dalam ibadah haji maupun dalam kurban, dan masing-masing dari 7 orang mendapatkan pahala utuh sesuai dengan niatnya. Kemudian dalam Quran
surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini menjelaskan bahasanya kurban itu soal takwa, bukan soal dagingnya atau apanya. Sehingga masing-masing orang akan mendapatkan nilai pahala sesuai dengan ketakwaannya. Mekaten kesimpulannya. Pertanyaan berikutnya, jadi pertanyaan itu sangat anak mulai. Dalil yang menunjukkan bahwa masing-masing dari 7 orang yang patungan sapi atau unta dalam ibadah kurban mendapatkan pahala penuh asalkan niat mereka untuk berkurban itu apa? Maka hadisnya lagi Jabir bin Abdillah tadi. Kemudian kaidahnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika niatnya kurban maka dapat pahala kurban, karena disebuyung bareng-bareng maka pahalanya itu 1 kemudian digandakan menjadi 7. Dan dikatakan lagi oleh Syekh Utsaimin, seekor unta atau sapi mencukupi untuk 7 orang baik dalam keadaan haji maupun kurban, dan masing-masing dari 7 itu mendapatkan pahala yang utuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa 1 kambing lebih utama dari 1/7 dalam kurban? Maka jawabannya kembali kepada kualitas ibadah dan dalil masing-masing sunnah serta pendapat para ulama yang berdasarkan nas yang sahih. Dalil yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Tuhan Nabi SAW bikabsaini amlahini akronai dabahuma biyadihi wa samma wa kabbaro. Nah, Nabi berkurban dengan kambing, bukan sapi atau unta. Ini menjadikan bentuk bahwasanya keutamaan sapi dibandingkan dengan unta atau keutamaan kambing daripada sapi atau unta 1/7. Nah, kenapa kok 1 kambing lebih utama daripada 1/7? Karena kurban menjadi sempurna untuk 1 orang atau 1 keluarga. Yang disebut ketika 1 orang atas nama benda atau atas nama hewan 1 itu lebih baik daripada hewan 1 disebut 7. Sehingga seluruh pahala kurban pada hewan ini maka akan diberikan kepada 1 orang. Walaupun yang hewan dibagi 7 ini juga diberikan untuk orang 7 nih, boten dibagi 7. Tapi karena disebut 7 orang maka utamanya tetap disebut sendirian. Nah, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata 1 ekor kambing lebih utama dari 1 bagian dari 7 bagian unta atau sapi karena ibadah dengan 1 hewan lebih sempurna daripada berbagi pada 1 hewan. Wallahu a'lam. Pun rampung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.